Jemaat yang selalu dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus yang demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk nebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang rahmat-Nya turun-temurun atas umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan secara sempurna, dan itulah dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyadari akan keberadaan diri kami sebagai manusia yang ringkih, sebagai manusia yang belum bisa melakukan kehendak-Mu secara sempurna dan seutuhnya.
Kami belum bisa mengasihi Tuhan, kami belum bisa mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kehidupan kami. Itulah dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya kami akui di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami mengaku dosa. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat kami undang berdiri. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua yang demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kau yang lama dinantikan Juru Selamat, datanglah agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami mampu menerima firman-Mu dan beri kami hikmat, pengertian, dan mampukan kami untuk tergerak hati melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi sarana pemelihara iman dan pengharapan di masa-masa penantian yang sedang kami lakukan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki penghujung minggu-minggu Advent. Kita berada di minggu Advent yang keempat dan kita akan segera masuk dalam masa raya Natal. Nah, ketika kita masuk dalam masa raya Natal, maka ada satu lagu yang itu bisa dikatakan menjadi lagu wajib di masa raya Natal. Mungkin ada yang kira-kira bisa menebak lagu apakah itu gitu ya. Ya, salah satunya adalah lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mungkin agak sedikit janggal karena dalam kisah kelahiran Yesus yang digambarkan sebagai sosok ayah adalah Yusuf. Dan kenapa bukan disebut Kristus anak Yusuf? Nah, itu yang menjadi juga bagian dari pergumulan kita, karena tema kita di minggu Advent yang keempat itu adalah penerus tahta Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau coba kita cermati dalam kisah kesaksian Alkitab, yaitu ketika sejak Tuhan Allah itu menegakkan kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Daud. Di sana nampak bahwa kemudian Allah itu tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Justru kemudian semakin nyata bagaimana Allah itu merenda damai sejahtera. Bagaimana rancangan itu kemudian dibuat untuk menunjukkan dan memberikan suatu penegasan bahwa Tuhan Allah itu mengasihi umatnya. Nah, oleh karena itu memang nubuat tentang Allah yang menegakkan keluarga Daud dan kemudian bagaimana kokohnya pemerintahan di bawah pemerintahan Daud itu menjadi bagian dari
kisah tentang nubuat Mesias, tentang datangnya juru selamat. Nah, memang kemudian di dalam masa-masa Daud itu nampak sekali kerajaan Israel menjadi kerajaan yang aman, kerajaan yang mapan. Sehingga kemudian Daud pun terbersit untuk bagaimana memiliki kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Terhadap apa yang menjadi rancangan Daud ini justru Tuhan menanggapi bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah, tetapi Tuhanlah yang akan membangun dan akan menegakkan keluarga Daud menjadi keturunan yang akan mendatangkan juru selamat. Jadi ditegaskan bahwa Tuhanlah yang akan menegakkan rumah atau keluarga Daud, dan melalui keturunan Daud itulah akan datang juru selamat yang akan membangun bait Allah. Nah, dalam perjalanan selanjutnya memang untuk penggenapan janji penggenapan pembangunan rumah Tuhan itu tidak terjadi di masa-masa pemerintahan Daud, tetapi justru di bawah pemerintahan Salomo, anak Daud dari Betseba. Dalam masa keemasannya Salomo kemudian berhasil membangun bait Allah. Di sana bisa semakin menunjukkan tentang janji penggenapan tadi, bahwa melalui keturunan Daud itulah ya Tuhan akan menegakkan kerajaan Israel dan juga akan datang juru selamat yang akan menolong mereka. Tetapi di fase selanjutnya setelah masa keemasan Salomo, Israel justru mengalami keterpurukan. Israel justru mengalami dalam kondisi titik nadir, di mana mereka kemudian mengalami perpecahan dan juga mereka dijajah di bawah bangsa lain, di bawah penguasaan bangsa lain. Nah, bagaimana ini gitu ya? Dari janji Allah kepada Daud akan tegaknya kokohnya kerajaan Israel, lalu mulai ada wujud nyata melalui zaman Salomo, tetapi setelah itu justru Israel mengalami keterpurukan. Nah, ketika dalam keterpurukan inilah mulai dipertanyakan, loh, bagaimana janji Tuhan tentang tegaknya pemerintahan Daud yang kokoh itu? Mana? Mana yang dijanjikan kokoh? Mana yang dijanjikan akan ditegakkan? Kok justru sekarang dalam keterpurukan? Hingga dari masa ke masa dalam perjalanan panjang, dari fase perjanjian lama atau perjanjian pertama, masuk hingga di zaman perjanjian baru, sampai pada ketika ada berita dari malaikat kepada seorang gadis muda bernama Maria. Maria menjadi salah satu tokoh yang muncul dalam rangkaian sejarah keselamatan Allah terhadap manusia. Dan sebenarnya siapa sosok Maria ini? Maria itu digambarkan sebagai seorang gadis yang tinggal di desa kecil Nazaret. Dia juga dalam keadaan sosial ekonomi yang miskin, usianya sangat muda, dan sebagai perempuan dia juga sangat lemah posisinya, karena dia sering kemudian ya menjadi kaum yang termarginal oleh masyarakat. Tetapi terhadap sosok Maria ini, Alkitab memberi kesaksian bahwa dia adalah seorang perempuan yang paling diberkati oleh Allah di antara semua perempuan yang lain. Nah, ternyata dari kondisi yang digambarkan bisa digambarkan kondisi keterpurukan tadi, dari seseorang yang tinggal di desa kecil, kemudian usianya sangat muda, kemudian dalam sosial ekonomi yang miskin, dalam sosial masyarakat juga terpinggirkan, tetapi itu tidak bisa menjadi penghalang ya, bagi Allah ketika Allah hendak menyatakan janji dan penggenapannya kepada umat manusia. Justru kemudian Allah tetap berkenan memakai Maria sebagai sosok wanita yang digambarkan penuh dengan kelemahan, tetapi dia layak untuk menjadi jalan Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus. Ya, memang kalau dari segi silsilah, Maria ini memang berasal dari keluarga Lewi,
Dia juga adalah keturunan Daud melalui Nabi Nathan, dan itu bisa kita lihat dari silsilah Yesus dalam Lukas. Nah, kalau melihat dari silsilah ini maka kita bisa melihat juga bahwa Yesus yang dilahirkan Maria secara hukum dan secara biologis itu berasal dari keturunan Raja Daud. Ini berarti melalui Maria Allah telah menggenapi janjinya untuk menegakkan tahta kerajaan Daud. Dari rasa pesimis, dari kondisi titik nadir yang sempat dipertanyakan tadi, akhirnya melalui Maria penggenapan janji itu dinyatakan. Nah, dari keseluruhan kesaksian ini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu benar-benar menjadi pemenuhan janji Allah kepada Daud tentang tegaknya kerajaan dan keturunannya. Dari situasi yang tadinya itu sudah dipertanyakan tentang penggenapannya tadi, toh akhirnya Tuhan Allah tetap menggenapi janjinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menilik dari kisah ini, kita bisa merefleksikan dan bisa kemudian juga menerapkannya dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Kita bisa melihat bagaimana penggenapan karya Allah itu berjalan melalui sesuatu yang penuh dengan misteri. Bahwa cara Allah bekerja untuk menyatakan dan menggenapi janjinya itu digambarkan penuh dengan jalan yang berliku, penuh dengan proses yang tidak terselami. Dan itu adalah cara-cara yang Tuhan lakukan untuk menggenapi janjinya. Nah, sekalipun memang penuh dengan misteri, penuh dengan jalan yang berliku, penuh dengan proses yang tidak bisa kita selami, tetapi suatu fakta yang nyata dan pasti bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Bahwa Tuhan itu selalu menggenapi apa yang telah Ia janjikan kepada umatnya. Dan itu terbukti dari janji Allah kepada keturunan Daud. Dan melalui proses fase yang begitu panjang, dengan proses yang begitu pelik, dan akhirnya itu terwujud nyata. Nah, coba kalau itu kemudian kita refleksikan dalam kehidupan kita di masa yang sekarang ini gitu. Kalau Tuhan Allah itu sudah membuktikan penggenapan janjinya bagi keturunan Daud dengan cara proses yang sedemikian rupa tadi, kita bisa bertanya terhadap diri kita, apakah kita juga percaya bahwa penggenapan janji itu juga akan mewujud nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita di masa sekarang ini? Apakah kita masih memegang keyakinan apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, kita tetap yakin bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya dan Tuhan pasti akan menolong setiap orang yang berharap kepadanya? Apakah keyakinan yang demikian itu masih ada dalam diri kita, dalam keluarga kita? Terutama di masa-masa sekarang ini, masa-masa yang penuh dengan kesulitan, masa-masa yang penuh dengan kesukaran, dalam masa-masa yang tidak menentu, dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian dan kapan berakhirnya pun kita tidak tahu. Di fase-fase kehidupan yang normal pun kita sudah berhadapan dengan pergumulan dan kesulitan hidup. Ditambah lagi di masa-masa sekarang ini semakin kompleks, semakin mewujud nyata bermacam-macam pergumulan yang multidimensi kita alami. Dan semua orang mengalami itu. Namun dengan menilik proses bagaimana Allah berkarya melalui Daud dan keturunannya,
Apakah kita masih meninggalkan sisa keyakinan di hati kita bahwa itu pun juga akan terjadi dalam keluarga kita, dalam diri kita di masa sekarang ini? Ya mari kita bertanya, mari kita berefleksi, dan kiranya Natal yang kita songsong itu mampu memberikan warna baru. Kiranya dengan menghayati peristiwa Natal itu memberi penegasan kepada diri kita dan keluarga kita, meyakini bahwa Tuhan itu tetap setia dan Tuhan pasti mengenapi janjinya. Kiranya dengan merefleksikan, mengenang dan merayakan kelahiran Yesus, iman kita, pengharapan kita semakin diteguhkan, sehingga kita memiliki kekuatan dan pengharapan baru bahwa Tuhan selalu beserta kita, Immanuel. Dan itulah arti dari kelahiran Yesus, dan kiranya itu yang mampu menumbuhkan semangat dan pengharapan di dalam menapaki kehidupan di masa-masa yang akan datang. Selamat menghayati Minggu Advent yang keempat, dan selamat menyongsong masa raya Natal. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Dalam doa ini kami datang kepadamu menaikkan pengharapan, dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya mereka Tuhan sembuhkan dalam kondisi keadaan tubuh mereka yang lemah. Kiranya Tuhan tetap mendampingi mereka supaya mereka selalu berpengharapan dan tetap mengalami tuntunan Tuhan yang menguatkan mereka untuk menjalani fase-fase kehidupan di masa penyembuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Tuhan kiranya menguatkan dan menghibur mereka,
Tuhan meyakinkan mereka bahwa selalu ada pengharapan dalam kondisi apapun. Biarlah mereka yakin dan mengalami bahwa tangan Tuhan memegang mereka, dan pegangan tangan Tuhan itulah yang akan menguatkan dan memampukan mereka melampaui segala problematika kehidupan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai umat percaya, sebagai gereja-gereja Tuhan. Mampukan kami tetap menjadi pembawa warta kabar baik, terutama dalam penghayatan kami dalam masa-masa menjelang Natal. Mampukan kami ya Tuhan untuk berbagi sukacita dalam segala keadaan apapun, sehingga keberadaan kami sebagai gereja tetap dirasakan kiprahnya bagi masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal. Tuhan tetap memberkati dalam proses pelayanan yang dilakukan, supaya melalui YSAK akan tumbuh generasi-generasi yang meneladani kepada karakter Kristus, dan Tuhan tetap memakai lembaga pelayanan ini menjadi alat kesaksian melalui dunia pendidikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan bagi dunia ini, bangsa dan negara dan kota kami. Tuhan kiranya tetap memberikan kami semangat untuk terus berjuang dan bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Mampukan pemimpin pemerintah kami untuk melakukan terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan di masa-masa yang penuh kesulitan ini, sehingga itu mampu memberikan stimulus dalam kami terus berupaya supaya kami memiliki daya juang yang kuat untuk terus bertahan dalam kehidupan ini. Berkati upaya-upaya, usaha-usaha yang kami lakukan, biarlah itu Tuhan pakai menjadi cara untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati juga perjuangan para tenaga kesehatan, supaya mereka tetap memiliki semangat untuk memperjuangkan kehidupan saudara-saudara kami, khususnya mereka yang terpapar COVID-19 ataupun juga penyakit yang lain. Kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai masyarakat. Biarlah kami juga tidak abai, tetapi kami tetap berdisiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, supaya ini menjadi upaya sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk ikut peduli terhadap kehidupan orang lain dan juga kehidupan diri kami sendiri. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini ataupun juga pada hari ini. Biarlah mereka Tuhan berkati dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan berkat kecukupan serta kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 52 ayat yang ke-11 yang demikian firman-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat kami undang untuk berdiri dan marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, sukacita Kau limpahkan di dalam hidup kami, sehingga segala sesuatunya dapat kami pandang indah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan ungkapan syukur ini kami wujudkan dan kami ambilkan dari begitu besar berkat yang Kau berikan bagi kami, yang berupa persembahan. Tuhan, berkatilah segala persembahan kami. Dan kiranya Tuhan menjauhkan dari segala sesuatunya yang tidak berkenan kepadamu. Hapuskanlah ya Tuhan dosa yang terselip di dalamnya, agar supaya persembahan ini hanya tertuju pada kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan kami yang terindah di dalam kehidupan kami.
Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan tidak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai. Terimalah Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masukilah Minggu Advent terakhir ini dengan pengharapan dan berkeyakinan bahwa pengharapan kita semakin dekat dan selamat mempersiapkan diri menyambut masa raya Natal. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.